Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis yaitu laundry nyuci kui dengan dosen pengampu mata kuliah perencanaan bisnis Bapak Farihul Lutfi MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Alda Kaduma Wijaya, yang kedua Erika Putri Rahmadani, yang ketiga Wahyu Ardiansah, dan yang keempat Alvina Meditarisa. Latar belakang usaha. Bisnis laundry ini memiliki peluang yang menjanjikan, sebab semua orang pasti akan selalu mencuci baju atau perlengkapan rumah lainnya. Selain itu, padatnya aktivitas masyarakat, terutama masyarakat perkotaan, hingga perkembangan industri fashion menuntut setiap orang untuk tampil bersih dan rapi, ikut mendorong potensi bisnis jasa cuci pakaian ini. Contohnya seperti usaha thrift shop yang saat ini sedang marak dijalankan. Usaha yang melakukan penjualan ulang terhadap pakaian bekas juga menambah peluang dari usaha bisnis jasa laundry yang kami jalankan. Sehingga kami yakin bahwa bisnis laundry ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan pemasaran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama segmentasi pasar geografis. Pemasaran dilakukan secara merata kepada seluruh kalangan baik masyarakat desa ataupun masyarakat kota. Namun, lebih digencarkan kepada masyarakat kota. Hal ini dilakukan karena bisnis laundry lebih banyak diminati oleh masyarakat kota yang cenderung memiliki jadwal yang padat. Selain itu, di wilayah kota lebih banyak terdapat universitas dan banyak mahasiswa yang bertempat tinggal di kos dan banyak memanfaatkan jasa laundry. Yang kedua yaitu segmentasi pasar demografis. Segmentasi demografis dari bisnis laundry ini adalah masyarakat dengan umur 20-40 tahun dengan target mahasiswa atau masyarakat dengan pekerjaan kantoran dengan pendapatan menengah ke atas. Yang ketiga yaitu segmentasi pasar psikografis. Nyuci Kui Laundry mentargetkan kalangan mahasiswa dan pekerja kantoran karena gaya hidup dan pola kehidupan yang serba cepat dan teratur serta mementingkan keefisienan waktu. Selain itu, kelas sosial yang ditargetkan adalah kelas sosial menengah ke atas dan lebih digencarkan pada masyarakat kota. Selanjutnya yaitu analisis STP. Analisis STP terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama segmentasi. Pilihan segmen utama laundry nyuci kui adalah masyarakat dengan semua jenis kelamin baik pria maupun wanita dengan interval usia 20-40 tahun. Adapun kelas sosial yaitu menengah ke atas dan lebih diutamakan pada mahasiswa dan pekerja kantoran. Yang kedua yaitu targeting. Pasar sasaran dari laundry nyuci kui adalah kalangan menengah ke atas pada masyarakat perkotaan. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi kalangan menengah ke bawah karena produk dan jasa yang kami tawarkan tidak mematok harga yang sangat tinggi, sehingga masih bisa dijangkau oleh berbagai kalangan. Selain itu, juga menargetkan pada mahasiswa yang cenderung mencuci pakaian mereka melalui jasa laundry. Yang ketiga yaitu positioning. Jasa yang kami tawarkan adalah sebuah jasa untuk mencuci pakaian dan kebutuhan perlengkapan rumah lainnya dengan menggunakan mesin cuci dan teknologi memadai sehingga kualitas cucian akan terjamin dan pewangi yang tahan lama. Laundry Nyuci Kui juga menawarkan jasa cuci dengan waktu yang lebih cepat dan memanfaatkan mesin pengering sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran apabila menggunakan jasa kami pada saat musim hujan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Kita memasuki bagian yang pertama, strength, yang berarti kekuatan. 1. Bisnis laundry Nyuci Kui memiliki manajemen tim yang solid dengan karyawan yang terlatih, cekatan, serta memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik kepada para konsumen. Kedua, bisnis laundry Nyuci Kui menggunakan teknologi mesin yang memadai serta dilengkapi dengan mesin pengering sehingga meminimalisir pakaian tidak kering pada saat musim hujan. 3. Lokasi bisnis memiliki akses yang mudah dijangkau. 4. Lokasi bisnis juga menyediakan layanan antar jemput. Bagian yang kedua, weakness, yang berarti kelemahan. 1. Bisnis laundry Nyuci Kui masih kurang dalam strategi promosi. 2.
adanya keterbatasan modal karena banyaknya teknologi yang digunakan. 3. Pengelolaan keuangan yang kurang teratur. Bagian selanjutnya adalah opportunity atau peluang. 1. Berubahnya gaya hidup masyarakat. 2. Banyaknya mahasiswa pada daerah sekitar kampus yang mana dekat dengan lokasi bisnis laundry Nichikoi. 3. Adanya perubahan cuaca. 4. Padatnya jam kerja masyarakat pada kota-kota besar. Bagian selanjutnya yang terakhir adalah threats yang berarti ancaman. 1. Harga sewa tempat yang selalu naik. 2. Banyaknya kompetitor atau lawan bisnis dengan penawaran jasa yang serupa. 3. Adanya kondisi pandemi COVID-19 sehingga banyak mahasiswa yang tidak lagi tinggal di area kos sekitar kampus. Kemudian, selanjutnya pembahasan kita mengenai strategi bisnis. Pada bisnis laundry Nichikoi ini, strategi bisnis yang digunakan yang pertama, kita memilih lokasi bisnis yang strategis dan memiliki akses jalan yang mudah dijangkau. Yang kedua, kita juga memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan. 3. Kita memberikan diskon dengan cara kita berikan 1 buah kupon setiap menggunakan jasa laundry yang bisa ditukarkan kemudian dengan gratis 1 kilo laundry setiap penukaran 5 kupon. Yang keempat, kita juga menyediakan layanan pesan antar. 5. Kita melakukan promosi bisnis dengan cara menyebar pamflet-pamflet dan brosur di sekitar wilayah lokasi bisnis. Selain itu, kita juga melakukan promosi bisnis secara mouth to mouth atau dari mulut ke mulut. Dan yang keenam adalah kita memilih karyawan yang kompeten untuk mengurus dan mengelola laundry. Bauran pemasaran terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu produk, yang kedua adalah harga, yang ketiga adalah promosi, yang keempat adalah tempat, yang kelima adalah orang, yang keenam adalah proses, dan yang terakhir adalah bukti fisik. Kemudian prosedur perolehan izin usaha. Yang pertama adalah SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dan Disperindak atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian yang kedua adalah izin pembuangan air, buangan ke aliran sumber air. Kemudian tahap yang ketiga adalah SITU atau surat izin tempat usaha atau izin gangguan dan dinas perizinan. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha tersebut tidak memberatkan lingkungan atau tetangga sekitar. Teknik memperoleh modal usaha. Yang pertama adalah dari dana pribadi setiap anggota kelompok yang dikumpulkan bersama untuk memenuhi kebutuhan usaha. Dan ada dana pinjaman yang diperoleh dari lembaga simpan pinjam untuk memenuhi kekurangan dana. Selanjutnya adalah analisis keuangan yang bisa kita lihat bersama sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis kelayakan bisnis. Bisnis laundry merupakan bisnis yang cocok untuk dijalankan di daerah dengan mayoritas masyarakatnya adalah mahasiswa dan pedagang yang sibuk. Dengan kegiatan masing-masing, layanan laundry yang dulunya hanya diperuntukkan untuk masyarakat golongan atas, sekarang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Karena adanya perubahan gaya hidup, juga tuntutan kesibukan yang mendorong masyarakat banyak menghabiskan waktu, sehingga waktu luang yang dimiliki sangatlah terbatas. Jasa laundry digunakan masyarakat bukan semata-mata karena mereka malas, akan tetapi mereka lebih memprioritaskan pekerjaan atau kegiatan lainnya. Seperti contoh mahasiswa yang sebagian besar hidup jauh dari orang tua dan menempati kos atau kontrakan yang pada umumnya tidak terdapat mesin cuci sehingga mereka memilih jasa laundry karena jika mencuci secara manual memakan banyak waktu, belum lagi jika mahasiswa tersebut kuliah sambil bekerja sampingan. Dengan menyediakan jasa laundry yang tentunya terjangkau, tentunya dapat membantu masyarakat yang terbengkalai dalam urusan mencuci pakaian agar tetap terlihat rapi dan bersih setiap harinya. Selanjutnya adalah rencana pengembangan bisnis. Rencana pengembangan usaha untuk usaha laundry Nichikoi adalah 1. Strategi produksi. Setelah usaha berkembang, kami akan menambahkan jasa pencucian manual yaitu dengan menggunakan tenaga manusia yang terlatih agar bahan pakaian tidak mudah rusak dan awet. Selain itu, juga akan disediakan jasa antar jemput pakaian atau delivery dan servis cepat.
atau service several hours. Nomor 2 adalah strategi organisasi dan SDM. Laundry New Cikui akan memperluas usaha dengan membuka beberapa cabang baru dan meningkatkan kuantitas serta kualitas pekerja dengan tujuan memiliki servis laundry yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya adalah strategi marketing. Sasaran utama dari strategi ini adalah memperkenalkan kepada konsumen mengenai jasa laundry terbaru yang menggunakan cara tradisional atau manual, tetapi tetap profesional. Proses ini dimulai dengan membangun interaksi kepada konsumen melalui periklanan, melalui brosur, ataupun melalui sosial media. Dan berikutnya adalah strategi keuangan. Untuk melakukan perluasan usaha, Laundry New Cikui ini akan menambah jumlah modal dengan mengajukan pinjaman bank maupun investor. Berikutnya adalah analisis kebutuhan sumber daya manusia. Di dalam usaha Laundry New Cikui membutuhkan hingga 7 orang pekerja, di mana salah satu orang dibutuhkan sebagai bagian keuangan dan pembukuan, yang mana harus memiliki kompetensi atau syarat minimal telah menyandang gelar sarjana dan pengalaman kerja setidaknya 1 tahun. Dan berikutnya 6 orang diantaranya sebagai bagian penerimaan dan pencatatan, bagian sortir pakaian, bagian pencucian, bagian setrika, admin sosmed, dan bagian delivery, dengan persyaratan minimal telah menempuh atau lulus pendidikan SMA atau SMK sederajat dengan memiliki pengalaman kerja selama 6 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.